Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Dan masih bersama saya, host yang tidak berjanji, hari ini menepati janji untuk jenengan semuanya. Kita mengundang langsung narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Thoha Muntaha. Beliau ini lahir di Banyuwangi 12 September 1962. Nyantri di pesantren Al-Hidayah Lasem, diasuh langsung oleh Kiai Haji Maksum Buyut Bununi Wagub Lamongan. Kemudian beliau melanjutkan pesantrennya di Al-Fatah Ploso, dan terakhir di Darul Hadis Makkah. Tahun 89 merintis pesantren Anak-anak Minhajut Tulab. Lanjut kembali membuka cabang di Jember, kemudian Lampung, Sulawesi Tenggara, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan Bali. Itu prestasi beliau di bidang keagamaan, bagaimana turut mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya dan religius. Di samping kanan saya, beliau yang saya maksud. Di part kedua ini kita mau langsung gerebek sebetulnya ada kegiatan apa hari ini di Pondok Pesantren Minhajut Tulab, Lambu Kibang, Kecamatan Lambu Kibang, Kibang Budi, Tulangbang Barat. Assalamualaikum Mbah Yayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, berkait dongane panjenengan, doa jenengan, akhirnya kita semuanya dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah. Ke sini. Kemudian mudah-mudahan ini nanti kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman Ki Nusantara. Luar biasa. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Hari ini kan kebetulan bersamaan dengan launching Pondok Pesantren Minhajut Tulab yang ada di Lambu Kibang, Altiuh Kibang Budi, Kabupaten Tulangbang Barat, sekaligus jenengan ngajak masyarakat Kibang Budi, para tokoh-tokohnya, ibu-ibunya, bahkan dihadiri oleh Kepala Tiuh tadi saya lihat. Itu jenengan bedah buku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita siang hari ini. Prinsipnya adalah pertama kita harus punya budaya literasi. Betul. Yang itu bagian daripada perintah Al-Quran. Karena bunyinya Iqra, kita diperintahkan untuk membaca. Yang kedua adalah kita lebih memfokuskan untuk mengeksplor akal budi kita. Yang kita sebut dengan pikiran. Betul. Di mana pendekatan fenomena alam itu diterjemahkan dengan akal. Betul. Untuk apa? Supaya tersusun ilmu pengetahuan yang teraplikasikan dalam teknologi. Dan ini yang sekarang kita umat Islam tentunya ketinggalan. Betul. Maka buku kami ini hadir untuk sedikit memberikan gambaran pentingnya pendekatan akal yang dikemas dalam ngaji sains Al-Quran. Ngaji sains Al-Quran. Alhamdulillah. Sebetulnya yang melatar belakangi beliau itu adalah bagaimana anak-anak kita, masyarakat kita di kalangan pesantren itu tentang sains perlu masih sangat keterbatasan, dan hari ini beliau menulis satu buku yang luar biasa, ngaji sains Al-Quran, yang beliau desain seperti ini. Nanti yang melatari belakangi semuanya ini seperti apa, Mbak Yayi kita minta untuk cerita sebentar. Rehat sejenak. Yang melatari belakangi jenengan buat buku ngaji sains Qurani. Terima kasih bahwa di buku ini pertama dilatar belakangi oleh pesan ayat 190, 191 Ali Imran. Di mana di situ Allah menyebut ulil albab, orang yang cerdas. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang cerdas itu seimbang pendekatannya terhadap fenomena alam. Pendekatannya terhadap pengertian dan pemahaman terhadap fenomena alam, yaitu dogmatis dan saintis. Kalau dengan hati itu dogmatis, namanya zikir. Kalau dengan akal itu namanya saintis dengan fikir. Maka dua proses itu harus seimbang. Nah sementara kita barangkali lebih banyak di dogmatisnya.
Mungkin kita kurang begitu kuat perhatiannya kepada saintisnya. Padahal dulu kita pernah punya pakar-pakar ilmu pengetahuan yang luar biasa dahsyat, yang menjadi inspirasi ilmu pengetahuan dunia setelah kebudayaan Yunani, yaitu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan para pakar-pakar ilmu pengetahuan yang lain. Termasuk kalau kita gagas misalnya ahli-ahli pesawat terbang misalnya, seperti di Andalusia atau pakar-pakar ilmu-ilmu alam yang lain, dan kemudian memudar. Nah, kita lebih akrab dengan pendekatan dogmatisnya itu. Maka buku ini lahir untuk bagaimana memotivasi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menerjemahkan fenomena alam itu dengan akal. Di Nusantara TV, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lihat kembali, kita akan tanyakan secara gamblang kepada Mbah Yai bagaimana kita menghadapi era industri 6.0. Menghadapi era industri 6.0 ini seperti apa Mbak menurut jenengan terkait yang ada di dalam buku ini Mbak yang jenengan sudah tulis? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita ini makhluk yang selalu berkembang, dinamis, tidak statis. Maka ketika kita ngomong tentang 6.0 itu adalah sebuah tahapan. Tahapan di mana teknologi itu akan sampai pada waktunya, sesuai dengan kapasitas otak dan kemampuan manusia. Contoh begini, dulu kita zaman batu kira-kira, sangat konvensional sekali. Lalu kita memasuki zaman industri, di mana mesin-mesin sudah mulai membantu kebutuhan-kebutuhan manusia secara cepat. Tapi ternyata masih ada lagi lebih daripada industri, yang kita masuk, yang kita sebut dengan zaman digitalisasi. Itu sebenarnya sudah ada di dalam surat Asy-Syura ayat 29 kalau tidak salah, yang disebutkan dalam bab pertama di buku kita ini, namanya planet masa depan. Ya, planet masa depan tertulis di sini. Ya, betul. Itu bab pertama. Saya tempatkan di bab pertama karena kita ini dalam surat Al-Anbiya disebutkan kana tarotkon. Kita ini dulu satu padu, langit dan bumi. Fafattaknahuma. Lalu kemudian dipisahkan. Nah, masing-masing ini membawa sebuah material yang tentu satu sama lain saling tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini sudah digambarkan sebagai proses renang. Wa kullu fi falaki yasbahun, ya. Jadi masing-masing itu berenang di dalam orbitnya. Kita tahu renang itu tentu akan menggunakan hukum Archimedes. Nah, disitulah kemudian kita ingat bahwa ada satu masa di mana bumi langit menyatu. Setelah berpisah, menyatu lagi. Karena bumi langit seperti jodoh laki perempuan, saling mengejar, saling membutuhkan. Tapi karena ada ukuran-ukuran magnet yang tidak bisa dipertemukan kecuali dengan jarak-jarak tertentu, dengan kondisi tertentu, maka mereka belum bisa bertemu. Tapi pada saatnya kita akan bertemu. Kapan? Hari ini. Hari ini yang disebut zaman bukan lagi 5.0. Seharusnya kita sudah harus menyebut 6.0. Betul. Di mana kita sudah di atas digitalisasi. Karena seluruh pergerakan di muka bumi ini tidak lepas dari makhluk langit. Betul. Nah, inilah yang kita sebut dengan bumi langit akan bertemu. Sekarang begitu internet berhenti, seluruh aktivitas bumi kacau. Kacau. Sampai kemudian kalau kita nih keluar, ditanya vaksin, sudah mana kartunya? Kartu ini terintegrasi dengan langit. Kita nggak bisa nipu. Ini yang kita katakan sebagai 6.0. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Kita hanya mengingatkan, kita sudah sampai pada zamannya. Tapi karena pendekatan kita dengan akal itu kurang maksimal, justru itu diambil oleh orang-orang non-muslim, orang barat, orang Cina.
Maka jangan kaget kalau mereka lebih maju dari kita. Berarti artinya kan begini, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk yang memang bisa dianalisa secara saintis. Sangat bisa. Sangat merangsang kita dan menantang kita. Bagaimana kalau dulu saya itu kan Mbah Yai kalau masih kecil sampai bahkan belum lama-lama ini juga, bagaimana yang dikaji dalam Al-Quran itu masih sebatas bagaimana halal, haram, surga, neraka gitu. Tapi hari ini begitu saya melihat ngaji sains Qurani, saya tertarik bersama dengan teman-teman Ki Nusantara TV. Artinya apa? Bahwa sainsnya itu betul-betul bisa terukur, bahkan bisa dibuktikan dengan apa yang menjadi firman-Nya Allah. Keseimbangan tadi jenengan sempat nyebutkan di situ ada yang namanya keseimbangan dogmatis dan keseimbangan saintis. Nah ini Ki, ya nopo Mbah, nopo terus jur nopo kaitannya sama Al-Qur'an, ya nopo kaitannya dengan hadis misalnya wonten dasare seperti itu, sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik jenengan tuangkan dalam buku ini. Sederhana sekali, sebenarnya kita ini sudah disuruh untuk seimbang dalam doa. Misalnya namanya doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bunyinya demikian, ya Allah berikan kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Kemampuan daya beli. Contoh begini, lagi musimnya orang punya HP, maka dunia kita baik kalau kita juga punya HP. Sedih banget kalau sampai sederhana. Ya ini contoh. Berarti kita dunianya nggak baik. Betul. Musimnya orang punya mobil. Betul. Kemana-mana orang sudah pakai roda 4. Kita nggak punya roda 4. Dunianya nggak baik. Jadi yang disebut dunia baik itu sederhana kok. Kemampuan daya beli. Karena tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Nah, itu yang pertama. Seimbang. Tapi ketika kita punya daya beli yang baik, kita jangan lupa wafil akhirati hasanah. Bagaimana daya beli, lalu kita mampu membeli dan barang-barang sudah terbeli, kita gunakan untuk kebaikan akhirat. Karena rumah kita sebenarnya di sana. Akhirat itu apa? Akhirat itu masa depan kita. Maka di sini ada istilah investasi. Ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sudah disuruh untuk melakukan satu tindakan yang seimbang. Yang Nabi sudah ajarkan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Berarti kita ini kan kayak materialistis. Betul, kerja keras. Tapi sementara kamu jangan lupa bekerjalah untuk seakan-akan besok kita mati. Artinya kita jangan lupa dengan Allah. Kita kerja, tapi kita juga kita ibadah. Itulah yang disebut dogmatis dan saintisnya seimbang. Luar biasa dan sangat super. Bagaimana kajian-kajian yang tertera di buku ngaji sains Qurani ini menjelaskan bolak-baliknya antara dogmatis dengan sains. Terkait harapannya setelah buku ini di launching, kemudian pondok pesantren ini kita sudah berdiri mulai beroperasi, itu seperti apa Mbak untuk masyarakat kita yang ada di Tulambang Barat ini? Minimal di kalangan kita keluarga pesantren punya pemikiran yang sama dengan isi buku ini, yaitu seimbang dogmatis dan saintisnya. Mereka cerdas jasmani, cerdas rohani. Tapi lebih luas lagi kita berharap bangsa ini secara umum juga jangan kaget dengan perkembangan zaman yang sedemikian cepat, hingga kemudian kita seringkali a priori suudzon, seakan-akan ada desain yang membuat kita ini harus seperti itu. Tidak ada, bahwa kekuatan itu ada dari diri kita sendiri. Maka dengan buku ini harapannya bangsa kita Indonesia pada umumnya lebih maju lagi, lebih rasional lagi. Satu contoh, kita ngomong tentang prokes ya. Jangan kita mengatakan wah itu bertentangan dengan agama. Agama menyuruh kita untuk sawu sepupaku. Jangan begitu. Penyakit ya penyakit. Kita hadapi dengan pendekatan sains juga. Apa itu? Tentang penularan. Maka di buku ini ada namanya triple power of oxygen.
Triple power of oxygen ada di dalam buku ini. Itu untuk berkaitan dengan kekuatan imunitas kita. Contoh begini, kita ini kan terdiri dari nyawa. Betul. Nyawa itu udara. Udara. Ya udara ini nyawa. Nyawa, Karena iya. Allah meniupkannya ke dalam tubuh kita. Sesuatu yang tertiup kan udara namanya. Udara. Udara yang paling bagus itu di 3 waktu. Tahajud, subuh, duha. Nah, di 3 waktu ini kita harus bangun. Lalu menyambut dengan kegiatan sholat. Betul. Dan anatomi sholat sangat cocok dengan tubuh kita, kesehatan kita. Maka di sini ketemu harapan kita mendekati syariat itu dengan sains, supaya kita lebih paham manfaatnya untuk apa. Halayak secara rame ini dicuma-cumakan atau ada biaya gantinya untuk teman-teman yang Alhamdulillah ada di Tokopedia. Tokopedia. Iya, nanti saya sebutkan di mana Tokopedianya. Hari ini kan sudah online. Iya betul, semua online. Kalau di Tokopedia cuma 60.000 nyampe. 60.000 nyampe tempat. Nyampe di tempat. Matur nuwun Mbak Yai, alhamdulillah sehat terus ya Mbak Yai. Ya, terima kasih. Insyaallah Upaya sehat. Masih terlalu banyak untuk kita mencerdaskan Sehat. hidup bangsa ini. Yang penting kuncinya sehat, yakin, dan nyuwun pantungane untuk kita Nusantara TV. Nusantara TV Makin Jaya. jaya. Amin, alhamdulillah. Demikian bincang-bincang kita hari ini terkait ngaji sains Al-Quran di Pondok Pesantren Minhajut Tulab hari ini bersama dengan launchingnya yang pertama. Kemudian jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi dengan Mbak Yai Toha untuk part yang ketiga. See you.